Kalian tahu logo ini? Nah, bagi yang nggak tahu, ini nih Tanifan. Apa sih Tanifan itu? Tanifan adalah perusahaan yang didirikan tahun 2017. Fokus di P2P lending buat petani, nelayan, dan UMKM agribisnis. Apa sih P2P lending? Yaitu ngumpulin dana dari investor, dikasih ke petani, petani panen, habis itu bagi hasil ke investornya 10-18% per tahun. Gede banget kan bagi hasilnya. Nah, mereka terdaftar resmi di OJK tahun 2019. Di 2019 dana kelolaan mereka sampai 10 miliar. Lanjut ke 2020 naik jadi 30 miliar. Itu tuh karena efek pandemi, di mana mereka punya kesadaran bahwa pangan itu penting. Apalagi di pandemi begini. Di 2021 melesat ke 100 miliar. Investor makin percaya karena sektor pangan dianggap aman. Masalah mulai terjadi di 2022. NPL Masalah tuh mulai terjadi di 2022 awal, di mana NPL atau non-performing loan, yang artinya uang bagi hasilnya macet, melonjak ke 20% dan di akhir tahun ke 50%. Jadi intinya proyek tuh 50% nggak menghasilkan keuntungan buat investornya. Tahu nggak penyebabnya apa? Yang pertama, adanya proyek fiktif. Proyek yang sebenarnya nggak ada, tapi diada-adain. Nah, itu tuh karena verifikasi proyek dan petani mereka lemah. Jadi ada petani yang nggak siap buat nerima modal besar, dan ada proyek juga, proyek fiktif, yang proyek sebenarnya nggak ada. Lalu manajemen risiko yang buruk. Jadi di orang nggak nyiapin jaga-jaga untuk kemungkinan gagalnya si petani. Mereka nggak ngontrol si petani, nggak memberi arahan, hanya menunggu hasilnya. Lalu cash flow mereka negatif, di mana inflow atau uang masuk dari petani yang mau bayar tuh cuman 50 miliar, sedangkan outflow uang yang kita investasiin buat si petani cuman 120 miliar. Coba tuh dikurangin aja, 120 miliar dikurang 50 miliar, rugi 70 miliar. Puncaknya tahun 2023 pada bulan Maret mereka gagal bayar atau biasanya disebut default. Di Juni OJK cabut izin usaha. Total kerugiannya 50 miliar lebih. Banyak korban dari masyarakat umum, bukan cuman investor besar. Sekarang Tanifan udah bangkrut total, izin usahanya dicabut permanen, dan gak ada restrukturasi. Investor cuman bisa nunggu likuidasi asetnya, pencairan dari aset-aset mereka yang mereka investasiin, tapi prosesnya pasti gak jelas kapan kelarnya. Solusi sebenarnya yang bisa diterapin sebenarnya dari masalah-masalah yang tadi disebutin. Mereka tuh harus verifikasi proyek dan petani lebih ketat. Jadi gak ada tuh proyek yang bodong dan petani newbie atau pemula. Nah, tambahin tuh asuransi gagal panen. Jadi mereka nyiapin cadangan duit untuk asuransi ini. Kemudian
laporan keuangan itu harus transparan ke investor. Jadi investor bisa tahu laporan keuangan, nggak ada protes dan lain-lain. Dan kelola cash flow, jangan besar pasak daripada tiang, di mana proyeknya yang banyak, jadi kualitasnya nggak menjamin mereka. Menurut kalian, kalau mereka nerapin itu dan menjaga kualitas mereka, apakah mereka masih ada sampai sekarang dan nggak kegerus zaman?